Saat pendaki ini melihat ke depan sekitar 10 meter dari lokasi dirinya, pendaki ini melihat pasar yang ramai. Hai, selamat malam. Pastikan diri Anda tidak sendiri hari ini karena di sini akan berbagi cerita-cerita misteri. Dan cerita misteri kali ini adalah pasar hantu di Gunung Lawu. Sobat misteri, gimana kabarnya hari ini? Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan juga diberikan kebahagiaan. Terima kasih buat kalian yang sudah klik video ini, dan buat kalian yang belum subscribe, kalian bisa klik tombol subscribe-nya. Dan selamat datang di cerita misteri. Sobat misteri, Gunung Lawu merupakan gunung yang dikenal karena sejarah misteri serta pesonanya. Salah satu kisah nyata pendaki yang tersesat di pasar setan di Gunung Lawu adalah bukti betapa mistisnya gunung itu. Faris, seorang pendaki asal Tangerang, menceritakan pengalamannya saat mendaki gunung tersebut. Disebutnya jika dia ditawari makhluk halus penghuni pasar Dieng atau yang kerap disebut pasar setan itu. Menurutnya, salah satu yang membuatnya tertarik untuk mendaki gunung itu adalah karena gunung tersebut dikenal sebagai Gunung Purba. Pagi hari sekitar pukul 9, dirinya bersama rekannya melakukan pendakian ke puncak Gunung Lawu. Dari awal pendakian hingga ke pos 2 semuanya berjalan lancar. Saat tiba di pos 3 Gunung Lawu, Faris melihat sosok perempuan yang mirip perempuan yang dilihatnya di awal pendakian. Aduh, kenapa dia ikuti lagi? Perasaan dia di Candi Ketek udah ada. Ya udahlah, nggak apa-apa. Yang penting teman saya nggak lihat, cerita pendaki ini. Meski merasa ada yang mengikuti, Faris tetap melanjutkan pendakian ke puncak Gunung Lawu. Tiba di pos 4, pendaki ini melihat sosok orang berbadan besar berjalan ke suatu tempat, membawa senjata seperti palu besar. Senjata itu dibawanya sambil dipikul menuju ke suatu tempat. Aduh, ini beneran tidak ya? Atau benar tapi nyata? Saya lihat sendiri. Alhamdulillah dia tidak melihat kita berempat, tuturnya. Pukul 9 pagi, rombongan pendaki itu memutuskan untuk menginap di jalur pendakian Gunung Lawu, tepatnya di bawah plat Pasar Dieng. Disinilah pendaki ini mendapatkan pengalaman horor yang tak dapat dilupakannya, di mana setengah sepertiga malam, awalnya dirinya bersama rekannya mendengar suara alunan musik Jawa. Suaranya enak didengar, tapi bisa merusak spirit di mana makhluk goib ini mulai beraktivitas sekitar jam 11 malam hingga jam 3 pagi, ujarnya. Saat hendak buang air kecil, pendaki memberitahukan temannya jika ingin membuang air kecil. Saat membuka tenda, dirinya dikejutkan dengan situasi yang awalnya malam berubah 180 derajat menjadi terang. Nah, itu di luar logika saya. Yang seharusnya malam, ya tetap malam, tapi ini siang tiba-tiba, ujarnya. Tak hanya mengalami kejadian aneh itu saja. Saat pendaki ini melihat ke depan sekitar 10 meter dari lokasi dirinya, pendaki ini melihat pasar yang ramai seperti pasar tradisional seperti umumnya. Melihat hal yang aneh tersebut, pendaki ini bergegas untuk kembali ke tenda. Namun saat dirinya berbalik, tenda yang awalnya ada kini hilang dari pandangan matanya. Saat itu saya sendiri. Akhirnya ditanya salah satu makhluk halus berwujud mbok-mbok. Kenapa kamu ada di sini? Ini bukan dunia kamu. Bagaimana kamu bisa ke sini? Ceritanya.
Saat di pasar makhluk halus ini, pendaki ini dikejutkan dengan barang dagangan yang dijual makhluk halus ini. Itu ada tangan, usus, ada mata, ujarnya. Di dunia gaib ini, pendaki ini juga melihat sosok yang lebih menyeramkan lagi, di mana memiliki gigi taring yang keluar, serta telinga besar dan bertubuh besar, dan melotot melihat dia. Makhluk halus ini menawarkan saya untuk tinggal di sini, karena takut saya lari dari lokasi pasar ini, tuturnya. Beruntung dirinya bertemu sosok makhluk halus yang berbaik hati, yang mengembalikan dirinya ke dunia nyata. Alhamdulillah, usai itu ketemu tenda saya. Saat saya melihat ke belakang, hari kembali gelap, tuturnya. Sobat Misteri, itu tadi sepenggal cerita pasar hantu di Gunung Lawu. Sobat Misteri, gimana? Apakah kalian pernah mendaki gunung dan apakah pernah juga melihat atau mendengar hal-hal gaib? Tuliskan di kolom komentar dan jangan merasa pemberani sebelum subscribe channel ini. Jumpa lagi di cerita misteri selanjutnya.